Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang dalam permenungan pagi hari di hari Minggu Paskah yang kedua, Minggu Kerahiman. Minggu Kerahiman ini kita rayakan sebagai puncak dari satu novena Kerahiman Ilahi yang dimulai pada hari Jumat Agung, hari kematian dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus, hari pemberian diri seutuhnya, hari di mana kasihnya lebih besar daripada kasih siapapun, karena kasihnya adalah ungkapan pemberian dirinya yang total kepada kita manusia. Makanya kematian Yesus pada Jumat Agung adalah suatu kematian pemberian diri, pengejawantahan, pendagingan dari pesan kasihnya. Bahwa kasih itu pada akhirnya bukan soal barang, soal uang, tapi lebih soal pemberian diri. Diri dipertaruhkan, diri dikorbankan, diri disalibkan, supaya yang lain punya hidup, dan punya hidup dalam kepenuhan. Dan dalam bacaan hari ini, kita melihat bagaimana kerahiman ilahi itu nampak nyata dalam diri Yesus yang datang kepada para murid. Para murid yang telah melukainya. Para murid yang ketika dia amat membutuhkan mereka dan kehadiran mereka, mereka semuanya lari terbirit-birit. Masing-masing mencoba membebaskan diri mereka dan membiarkan dia sendiri ditangkap. Bahkan Petrus, sahabat kentalnya, menyangkal dia. Bahkan Yudas Iskariot, orang kepercayaan dan bendahara kelompok, menjualnya seharga 30 keping perak. Sakit hati, kecewa, terluka, iya. Itu nampak pada luka-luka yang dia tunjukkan kepada para rasul. Lihatlah tangan dan kakiku, lihatlah lambungku. Ungkapan bahwa semua yang terjadi itu melukai juga fisiknya, membuat dia mati. Tetapi kasihnya itu jauh lebih besar, cintanya itu jauh lebih besar, pengampunannya itu jauh lebih besar daripada sakit hati, kekecewaan, dendam, dan amarah. Dan kita lihat kerahiman ilahi itu nampak ketika Yesus masuk pada rumah yang terkunci, pada rumah para rasul yang tertutup rapat-rapat, yang ketakutan karena pemimpin mereka yang mereka bangga-banggakan telah mati dan ditangkap dan dihukum mati sebagai seorang kriminal. Kalau pemimpin saja orang hebat seperti Yesus bisa ditangkap, apalagi orang-orang kerocok seperti mereka, orang-orang kecil seperti mereka, orang-orang yang tidak sekolah tinggi, cuma nelayan semata. Bagaimana mereka bisa bela diri? Dalam ketakutan itulah Yesus datang dan menarik. Dia datang lalu dia bilang, damai bagi kamu. Damai bagi kamu. Lalu dia menunjukkan luka-lukanya.
Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Lalu Yesus berkata sekali lagi, damai bagi kamu. Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Lalu Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang yang tetap ada, dosanya tetap ada. Dia yang terluka, dia yang disolimi, mengajarkan pengampunan. Bukan menuntut permohonan maaf, tetapi mengajarkan pengampunan. Dia yang terluka, dia yang dilukai, bukan orang yang menanti dalam takhta kebenarannya, tapi justru turun dari takhta kebenaran, masuk ke dalam ruang yang tertutup itu, dan mengulurkan salam tangannya. Dengan menunjukkan luka-lukanya, Yesus mau menampakkan kepada mereka bahwa ketika kita berbuat seperti yang terjadi pada dirinya, kita melukai sesama kita. Makanya jaga kata, jaga sikap tingkah laku kita, supaya jangan sampai melukai. Sekarang sebagai seorang pengikut Kristus, kita tidak boleh hanya berhenti pada perasaan terluka, perasaan disakiti dan disolimi. Ketika kita hanya tiba pada titik itu, lalu kita tidak punya kemampuan untuk memberikan pengampunan. Ketika orang yang melukai kita datang memohon ampun kepada kita, hanya kemampuan kita untuk menerima bahwa akibat perbuatan mereka saya terluka, tetapi saya mengambil satu keputusan besar bahwa saya tidak mau luka-luka itu melukai saya. Saya tidak mau luka itu menjadi nanah dan borok dalam diri saya, yang pada akhirnya menghancurkan hidup saya dan hidup orang-orang di seputar saya. Tetapi karena saya tahu betapa sakitnya, betapa menderitanya ketika saya ditinggalkan sendirian, saya mau orang-orang di seputar saya mengalami kasih saya. Saya mau penolakan, sakit hati, kekecewaan, pensoliman itu berhenti dengan diri saya. Saya tidak mau saya menjadi penyebab orang lain terluka. Makanya pesan Yesus kepada para rasul, yaitu pertama, kita harus menyadari akibat dari perbuatan kita itu ternyata melukai, menghancurkan hidup orang lain, memporak-porandakan mimpi orang lain, terutama orang-orang yang kita kasih. Dan karena itu kita harus berjanji sama diri kita bahwa cukuplah sampai dengan diri saya, jangan ada lagi. Lalu dengan demikian kita bisa mematahkan mata rantai kebencian ini. Kemarin saya sudah ngomong sedikit bahwa agama-agama ini haruslah dibawa menjadi instrumen untuk membawa perdamaian, membangun persaudaraan, membangun solidaritas, membangun suatu negara, suatu dunia yang penuh kasih, penuh perdamaian, di mana perbedaan dihormati dan dihargai, di mana perbedaan tidak menjadi momen bagi kita untuk saling menghancurkan satu sama lain. Makanya itulah tugas kita. Hanya kita tidak bisa menjadi alat damai dan kasih selama kita hanya melihat pada sejarah pertikaian, pada sejarah di mana kita saling melukai satu sama lain. Perang apapun yang terjadi antara kita haruslah menjadi momen bagi generasi yang berikutnya untuk tidak lagi memulai perang yang sama. Karena pada akhirnya toh perang itu menghancurkan dan mementahkan seluruh pesan keagamaan kita. Makanya jangan biarkan diri kita, jangan biarkan agama kita dipakai
untuk saling menghancurkan. Semoga Allah yang Maha Kuasa dalam kerahimannya memberkati kita. Dan semoga kerahiman Allah itu memberikan kekuatan kepada kita, supaya kita juga rahim dengan mereka-mereka yang bersalah kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Give thanks.